Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang shaf dalam salat. Rasulullah SAW telah mengajarkan syariah Islam dengan sangat sempurna, memberikan informasi yang sangat jelas kepada kita semua, termasuk dalam masalah shaf. Shaf salat ini kalau kita perhatikan bentuknya lurus ya dan rapat. Walaupun sebenarnya shaf salat itu tidak lurus, tapi dia melingkar, gitu ya. Dia melingkar. Shaf salat itu kita lurus karena jauh dari Ka'bah. Kalau tidak, maka shaf salat itu adalah mengitari Ka'bah. Maka kalau dilihat dari atas langit, itu kaum muslimin mengitari Ka'bah di seluruh alam itu, membuat lingkaran. Begitu juga pada hari kiamat nanti para malaikat itu akan bersaf-saf sebagaimana safnya orang yang sedang salat, melingkari manusia yang berkumpul di mahsyar, sehingga tidak ada manusia satupun yang bisa kabur dari mahsyar itu, dijaga ketat oleh malaikat, gitu ya. Nah, tapi di sini jelas ya, karena kita jauh dari Ka'bah, maka kita membuat saf yang lurus. Banyak nas yang menjelaskan tentang tata cara membuat shaf. Di antaranya hadis dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertutur, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadzu bil a'naq." Ya, russu sufufakum, arti russu itu rapatkan, tidak direnggangkan. Ya, rapatkanlah saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, kemudian dekatkanlah. Artinya antara saf dengan saf yang kedua dengan saf yang ketiga itu jangan terlalu jauh. Hanya sekadar jarak untuk melakukan sujud. Ketika kita sujud, kita butuhnya berapa meter? Mungkin semeter 20 cm misalkan. Maka jarak antara saf pertama dengan saf kedua itu sekedar semeter 20 cm kalau butuhnya segitu. Jangan sampai antara saf kedua dengan saf ketiga, pertama dengan kedua itu 2 meter misalkan. Maka itu akan ada ruang kosong. Ruang kosong itu tabdzir. Ya, segini pas lah. Ya, antara saf satu dengan kedua dengan ketiga dengan keempat terus begitu. Ya, jadi russu sufufakum, rapatkan saf kalian, wa qaribu bainaha, kemudian dekatkan di antara dua saf itu, wa hadzu bil a'naq, kemudian luruskan sesuai dengan a'naq. A'naq itu unuk, leher-leher kalian. Ya, atau nanti dalam hadis yang lain itu luruskan sesuai dengan manakib, ya, atau bahu kalian, ya, dengan bahu kalian. Nah, ini hadis yang kedua. Di sini dikatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, samakan saf kalian, karena lurusnya saf itu termasuk ke dalam kesempurnaan salat. Ya, salatnya tidak akan sempurna ketika safnya tidak lurus. Ya, bengkok-bengkok. La tusawwunna sufufakum
aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Nah, ternyata meluruskan saf, merapatkan saf sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa mempererat ukhuwah Islamiyah. Ya, bisa mempererat ukhuwah Islamiyah sebab persaudaraan akan lebih erat ketika ya kita lebih berdekatan dengan kaum muslimin yang lain. Tapi ketika ada jarak antara kita dengan kaum muslimin yang lain, jarak selangkah atau apalagi 2 langkah, kita bersaf di sini ada 2 orang yang buat saf di juru sebelah sana. Ini ada apa di antara hati kaum muslimin seperti ini? Kenapa mereka tidak merekatkan saf mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bersaudara karena Allah? Atau dalam hadis lain, ya, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian, atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala ya akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Gitu ya. Jemaah rahimakumullah. Selanjutnya Imam Bukhari rahimahullah ya dalam kitab sahihnya membuat satu bab, babu izlakil mankib bil mankib wal qadam bil qadam fis saf. Bab yang menjelaskan tentang izlaq, ya, ilzaqul mankib bil mankib. Arti ilzaq, laziqa itu artinya ya alzaqa yulziku ilzaq itu artinya menempelkan. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna menempelkan itu tidak bermakna mendesak, gitu ya. Jangan sampai mendesak-desak antara kaki dengan kaki, didesak sangat erat sekali sehingga kita tidak nyaman ketika berdiri. Itu ada memang beberapa saudara kita ketika saf itu benar-benar menekan kaki kita. Mungkin tujuannya menempelkan, tapi ini keterlaluan gulu. Dalam Islam terlalu gulu itu tidak baik. Terlalu jafa yaitu membiarkan renggang juga itu tidak baik. Tapi yang pertengahan sekedar menempel gitu ya, tidak sampai mengganggu orang lain, itu yang tepat. Begitu juga dengan bahu. Ya, ilzaq mankib bil mankib artinya hanya sekedar nempel saja. Ya, hanya sekedar nempel, tidak tidak ada jarak mungkin 1 jengkal 2 jengkal dengan bahu teman kita, tidak, tapi nempel. Tapi bukan berarti mendesak bahu kawan kita. Sebab orang yang terbaik adalah orang yang bahunya itu lunak. Artinya dalam pergerakan sholat kita tidak diganggu dengan bahu orang lain, gitu ya. Tapi harus nempel. Nah, ini Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan ya satu bab ilzaqil mankib bil mankib wal qadam bil qadam fis shaf. Ya, bab ini menjelaskan tentang keharusan menempelkan bahu dengan bahu dan juga kaki dengan kaki di dalam shaf. Qala Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu an. Ya, Nu'man bin Bashir radhiyallahu an dia mengatakan ra'aitu ar-rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Ya, aku melihat kawan-kawan di antaraku, yaitu para sahabat yang lain, itu saling menempelkan satu bahu dengan bahu kawannya. Tidak ada jarak antara bahu dengan bahu kawannya. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Ya. Dari Anas bin Malik secara marfu artinya Rasulullah SAW bersabda, ya, rapihkan saf kalian karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dan sungguh ya seseorang di antara kita itu menempelkan bahu dengan bahu kawannya dan juga kaki dengan kaki kawannya. Jemaah rahimakumullah. Saf yang terbaik itu adalah saf yang paling dekat dengan imam, dan yang kanan lebih baik daripada yang kiri, yang dekat lebih baik daripada yang jauh. Dan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa imam itu tempatnya di tengah-tengah jamaah,
Arti di tengah-tengah jamaah dan di depan jamaah ya, bukan di sini. Tengah-tengah jamaah dia paling depan, paling tengah. Artinya ada yang di kanan juga ada yang di kiri. Ini yang terbaik itu pertama yang paling dekat dengan imam, kemudian yang paling kanan. Artinya apa? Ketika imam berdiri, maka saf pertama yaitu dia di belakang imam ya, kemudian diisi sebelah kirinya. Kemudian yang ketiga sebelah kanan lagi, yang keempat sebelah kirinya lagi. Terus begitu. Sampai yang lebih kanan itu mungkin lebih 1 atau 2 orang. Gitu ya. Sebab yang lebih baik adalah yang lebih dekat dengan yang lebih kanan. Itu maksudnya. Ya, dan tidak boleh membuat saf yang kedua sebelum saf yang pertama itu terisi dengan sempurna. Ya, tidak boleh membuat saf yang pertama sebelum saf yang pertama terisi dengan sempurna. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf." Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat ya kepada saf yang di sebelah kanan. Wa Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu sufufir rijali awwaluha." Ya, wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Ya, rawahu Muslim. Saf terbaik untuk laki-laki adalah saf yang pertama. Dan yang terburuk itu saf yang terakhir. Saf terbaik untuk wanita yaitu yang terakhir, dan yang terburuk adalah yang pertama. Nah, dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, pertama, ini kondisi ketika bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, ya, dan tidak ada penghalang di antara mereka. Seperti salat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, ya, yang tidak menggunakan sater, ya, tapi langsung antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang laki-laki yang pertama itu adalah yang terbaik, saf pertama. Ya, kemudian yang kedua, yang terbaik kedua, terus ketiga, keempat, kelima ya. Yang paling terakhir itulah yang terburuk. Artinya ditinjau dari baik dan buruknya saf. Walaupun mereka termasuk orang-orang baik, sebab mereka orang-orang yang ikut salat, bahkan ada di dalam saf salat, gitu ya. Jadi baik dan buruk di sini ditinjau dari kebaikan urutan. Nah, untuk yang perempuan, yang terbaik itu yang terbelakang. Sebab apa? Sebab ketika posisi perempuan ada di belakang, itu artinya dia lebih jauh dari fitnah, gitu ya. Jadi laki-laki yang di saf pertama dengan perempuan yang berada di saf terakhir, ini mereka adalah orang-orang yang paling jauh terhadap fitnah terhadap lawan jenis pada waktu itu. Yang paling dekat fitnahnya adalah laki-laki yang saf terakhir dengan wanita yang saf pertama, gitu ya. Ini yang paling dekat dengan fitnahnya, sehingga kekhusyuan salat pun lebih berkurang. Berbeda khusyuknya dibanding dengan orang-orang yang jauh dari fitnah, gitu ya. Nah, tapi kalau keadaan ini adalah berada di sebuah masjid seperti di sini, itu terhalang dengan tembok, maka yang berlaku saf terbaik untuk wanita adalah saf pertama, gitu ya. Sebagaimana saf yang terbaik untuk laki-laki adalah saf pertama. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai yang terakhir. Berlakunya seperti itu, gitu ya. Kalau memang terpisah antara komunitas laki-laki dan komunitas perempuan. Kembali ya, yang pertama adalah yang terbaik. Jadi tidak mutlak saf yang terakhir wanita itu yang terbaik. Kalau memang terpisah, maka yang pertama untuk wanita pun dia yang terbaik. Itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Nah, kemudian ketika kita salat hanya dengan imam saja, imam dan makmum, maka posisi makmum itu harus berada di kanan imam dan sejajar, tidak mundur sedikit. Ya, terkadang kita melihat
ada orang salat berdua tapi makmumnya mundur mungkin selangkah, ya mungkin hanya beberapa senti dari atau berada di belakang tumit imam. Nah itu kurang tepat. Yang tepat yaitu persis berada di samping imam sejajar. Nah ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Satu malam aku ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasul salat malam, salat tahajud. Ya, beliau langsung datang menjadi makmum. Gitu ya. Jadi Rasul sudah mulai salatnya, beliau baru datang sebagai makmum. Ya. Ini pun dalil bahwa orang yang sedang salat sendiri kemudian kita ikut salat bersamanya itu boleh. Gitu ya, itu boleh. Fakumtu an yasarihi. Kemudian aku pun langsung berdiri di sebelah kiri Rasul. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i faj'alani an yaminihi. Kemudian Rasul mengambil kepalaku. Masih kecil ya. Mengambil kepalaku, kemudian diputar sehingga beliau berada di sebelah kanan. Ya, jadi makmum ini atau Ibnu Abbas itu diletakkan oleh Rasul di sebelah kanan. Nah ini tidak ada keterangan lebih belakang, tidak. Tapi persis sejajar dengan Rasul. Artinya kalau seseorang salat hanya berdua, imam dan makmum, dan ini minimal jamaah, ya dijadikan minimal jamaah yaitu 2 orang, imam dan makmum. Ya posisinya ada di sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan tidak sebelah kiri? Sebab dalam Islam berkanan-kanan dalam kebaikan itu lebih baik. Ya, dalam urusan-urusan kebaikan maka sangat dianjurkan untuk berkanan-kanan. Dan ini termasuk ciri kaum muslimin, ya mereka selalu berkanan-kanan dalam masalah kebaikan, menghisap pun sebelah kanan, ya wudu pun kanan dulu baru kiri, masuk masjid kaki kanan dulu baru kiri, ya itu senantiasa seperti itu. Mushaf Al-Quran pun itu dari sebelah kanan dulu baru ke kiri, ya sampai Rasulullah SAW ketika menyisir itu pun menyisir bagian rambut sebelah kanan terlebih dahulu, baru sebelah kirinya, gitu ya. Nah ini kalau sendiri. Kalau berdua itu bukan kanan kiri, ya. Kalau berdua itu dua-duanya di belakang. Kalau berdua dua-duanya di belakang, bukan isi kanan baru isi kiri, tidak. Tapi dua-duanya di belakang, ya. Nah kemudian keterangan lain, an Anas radhiyallahu anhu shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ana wa yatimun khalfahu. Ini ketika ada laki-laki 2 orang, ya. Bahwa Rasulullah SAW salat, aku dan seorang anak kecil, yatim di sini maksudnya anak kecil. Aku dan seorang anak kecil itu berdiri persis di belakangnya, menjadi makmum berdua, ya. Wa Ummu Sulaim khalfana. Kemudian Ummu Sulaim berada di belakang kami. Walaupun Ummu Sulaim lebih berumur daripada yatim ini, tetap karena Ummu Sulaim adalah wanita, maka dia berada posisinya di belakang anak laki-laki, walaupun anak-anak. Gitu ya, walaupun anak-anak. Walaupun yatim. Yatim itu berarti anak-anak. Ya, tetap perempuan berada di bagian belakang. Wa Ummu Sulaim khalfana. Ya. Nah kalau seluruh jamaahnya adalah perempuan, tidak ada laki-laki, ya jamaahnya semuanya adalah jamaah perempuan, maka imamnya itu berada di tengah-tengah dan sejajar dengan mereka di saf pertama. Ya, jadi imam perempuan itu berada di saf pertama dan dia berada di tengah-tengah saf. Dia tidak lebih depan daripada saf pertama. Ya, jadi sejajar. Beda dengan laki-laki, dia lebih depan.
Jemaah rahimakumullah. Selanjutnya ada hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Ya, Abu Bakrah bukan Abu Bakrin ya. Bukan ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, tapi ini sahabat yang lain. Abu Bakrah radhiyallahu an annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'. Ya, bahwa Abu Bakrah ini datang untuk salat ke masjid. Ketika masuk masjid mendapati Rasul sedang ruku'. Ya. Ketika masuk masjid mendapati Rasul sedang ruku'. Ini artinya batas seseorang mendapatkan rakaat itu adalah di ruku'. Kalau Rasul sampai sami Allah liman hamidah artinya tertinggal 1 rakaat. Gitu ya. Maka Abu Bakrah ketika masuk masjid langsung Allahu Akbar dan ikut ruku'. Belum masuk ke shaf terlebih dahulu. Gitu ya. Setelah berdiri baru berjalan mengisi shaf. Ternyata itu keliru. Ya. Faraqa'a qabla ayyasila ila shaf. Nah, Abu Bakrah ini ya masuk pintu masjid, takbir, ruku, kemudian setelah dapat ruku baru gabung ke shaf. Gitu ya, bergabung ke shaf agar mendapatkan 1 rakaat. Ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya. Semoga Allah menambah engkau dalam semangat ibadah. Tapi jangan ulangi. Nah, wala ta'ud, ya. Jangan ulangi. Ya, tapi apa? Tenang saja berjalan, ya, biarkan imam salat sebagaimana salatnya. Kita isi shaf terlebih dahulu, baru ikuti imam. Ya, baru ikuti imam. Gitu. Jadi ini keliru ketika dia langsung takbir mengikuti imam padahal belum sampai ke tempat shaf. Tapi sampai dulu di tempat shaf baru ikuti imam. Ya. Dalam hadis lain, faraka aduna shaffi thumma masya ila shaffi. Dia ruku ya di luar shaf, setelah mendapatkan ruku 1 rakaat baru dia berjalan ya untuk bergabung dengan shaf. Nah, kemudian hadis terakhir tentang shaf ini ya, atau pembahasan terakhir ini tentang kondisi seorang yang sholat sendiri di belakang shaf. Ya, apakah boleh atau tidak? Apakah sah atau tidak? Gitu ya. Dari Abi Wasibah an Wabisah, dari Wabisah ibnu Ma'bad radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdahu fa amarahu ay yu'ida as-salah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki dia salat di belakang shaf sendiri, menyendiri. Kemudian Rasul memerintahkan orang itu untuk mengulangi salat. Ya, dalam hadis lain, la salata limunfarid khalfas saffi. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendiri di belakang shaf. Nah, apakah salatnya sah? Orang yang salat sendiri di belakang shaf, maka ini terjadi khilaf. Imam Ahmad rahimahullah dan sebagian ulama pendukungnya mengatakan tidak sah salat sendiri di belakang shaf. Ya, jadi minimal berdua. Tidak sah salat sendiri di belakang shaf, minimal berdua. Nah, itu pendapat Imam Ahmad berdasarkan hadis ini. Tapi jumhur ya dari yang 4 mazhab itu mengatakan sah salatnya. Ya, kenapa? Berdasarkan tadi hadis dari Abu Bakrah. Abu Bakrah itu mulai salatnya di belakang shaf sendiri. Gitu ya. Dan Rasul tidak memerintahkannya mengulang salat, tidak memerintahkan untuk mengulang salat. Tapi ya dilarang untuk diulangi lagi seperti itu.
tapi tidak diperintahkan untuk mengulang salat. Ini khilaf antar jumhur. Ibnu Utsaimin rahimahullah membuat rincian. Pertama, kalau saf itu sudah penuh dan dia tinggal sendiri, maka bagi orang tersebut sah salatnya. Tapi kalau saf itu belum penuh, ya, dia belum penuh tapi dia sengaja membuat saf sendiri padahal masih ada ruang untuk mengisi saf, maka dia tidak sah salatnya. Wallahu alam, ya mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, ya, lebih mendalam keislaman kita sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.